Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Manajemen Keuangan Internasional hari ini akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang bertema pasar keuangan internasional, yang di dalamnya terdapat spot rate and spot market, currency futures market, dan currency option market. Kelompok kami terdiri dari 4 orang anggota. Yang pertama, Eka Sukaryatiningsih, Ratwa Sarah Hermawan, Alim Umi Hanifah, dan saya sebagai moderator, Ahmad Ibnu Najib. Spot rate dan spot market. Spot rate adalah tingkat nilai tukar kurs suatu nilai kuransi mata uang suatu negara terhadap kuransi mata uang lain pada sewaktu-waktu dan tempat tertentu maksimum 2 kali 24 jam. Jenis-jenis kurs jual, rumus kurs jual sama dengan nilai rupiah dibagi nilai mata uang asing. Kurs beli, rumus kurs beli sama dengan mata uang asing dikali rupiah. Kurs tengah, rumus kurs tengah sama dengan kurs jual ditambah kurs beli dibagi 2. Faktor yang mempengaruhi kurs: tingkat inflasi, kebijakan pemerintah, perbedaan tingkat suku bunga, aktivitas neraca pembayaran, ekspektasi. Spot market atau pasar spot adalah pasar di mana perdagangan berlangsung untuk pengiriman segera. Contoh pasar spot adalah surat berharga, komoditas, dan valuta asing. Fitur pasar spot: 1. Perdagangan dapat berlangsung melalui bursa atau over the counter. 2. Pengiriman item dan transfer berlangsung segera setelah transaksi selesai. 3. Harga spot mewakili harga aktual ketika transaksi selesai, bukan harga di masa mendatang, berlaku saat itu juga dan tidak untuk esok hari. 4. Harga spot berubah setiap hari tergantung pada permintaan dan penawaran di pasar. Contoh pasar spot: pasar komoditas mentransaksikan berbagai produk pertanian dan pengembangan seperti minyak sawit, kopi, teh, biji-bijian, emas, minyak, dan gas alam. 3. Pasar valuta asing adalah pasar keuangan terbesar di dunia. Transaksi per hari mencapai rata-rata 6 triliun per hari pada April 2019, di mana sekitar 2 triliun adalah transaksi spot. Jenis pasar spot: pasar spot dapat berlangsung di bursa atau secara over the counter, tergantung di mana perdagangan berlangsung. 2. Pasar over the counter terjadi dengan sekelompok peserta yang tidak memiliki lokasi sentral. Mereka saling mengontak untuk melakukan transaksi. Over the counter mengandung lebih banyak resiko. Currency futures. Currency futures adalah salah satu jenis kontrak futures. Hanya saja currency futures adalah transaksi yang memperjualbelikan mata uang. Jadi currency futures dapat didefinisikan menjadi kontrak jual beli mata uang yang mewajibkan penjual dan membeli mata uang terkait untuk melakukan transaksi jual beli pada tanggal tertentu dan harga tertentu di masa depan. Biasanya salah satu mata uang yang diperdagangkan di sini adalah US dollar. Komponen-komponen currency futures. Underlying asset adalah aset yang mendasari terjadinya kontrak. Dalam hal ini adalah mata uang yang diperdagangkan. Expiration date, tanggal waktu transaksi jual beli harus dilakukan. Ukuran kontrak atau size. For exchange future contract memiliki nilai minimum atau nilai standar sebuah mata uang dapat diperdagangkan. Untuk euro, minimal jumlah mata uang euro adalah diperdagangkan sebesar 125.000 euro menurut laman taste.com. Jumlah minimum rupiah yang diperdagangkan adalah sebesar 100 juta. Jumlah margin yang disyaratkan untuk menandatangani sebuah kontrak futures: seorang investor harus memiliki deposit dengan jumlah yang tertentu melebihi maintenance margin yang disyaratkan. Biasanya besaran maintenance margin adalah sebesar 2%. Beberapa currency future market: Chicago Mercantile Exchange Group (CME Group), salah satu perusahaan pertama yang berdagang currency futures. Currency option market. Currency option market merupakan suatu alternatif lain bagi pengusaha dan pedagang falas atau spekulator untuk melakukan kontrak sehingga memperoleh hak untuk membeli, call option, atau hak untuk menjual, put option, yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit falas pada harga dan jangka waktu atau tanggal ekspor tertentu. Menurut Aitman, Stonehill, dan Marfet, ada beberapa keterangan dan ketentuan pokok yang diketahui sehubung dengan currency option market, antara lain: yang pertama, penjual disebut sebagai bidder atau grantor; yang kedua, pembeli disebut sebagai holder;
Yang ketiga, currency option market dapat dilakukan di beberapa mata uang sama seperti currency futures contract, antara lain AUD, CAD, GBP, JPY, Euro, dan CHF. Yang keempat, satuan kontrak setengah dari satuan currency futures contract. Yang kelima, premium atau option price adalah biaya currency option yang ditetapkan dan dibayar di muka oleh pembeli kepada penjual option. Call option, opsi beli atau call option adalah hak untuk membeli saham atau aset lain pada harga kesepakatan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Ada dua jenis opsi pembeli, yaitu membeli opsi beli atau call option buyer atau long call, atau menjual opsi beli atau call option seller atau short call. Put option merupakan hak yang diberikan kepada pemegangnya untuk menjual sejumlah saham underlying stock kepada pihak lain pada harga strike price dan dalam waktu tertentu. Terima kasih telah melihat dan memahami apa yang telah kelompok kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata atau kata yang tidak mengenakan, karena kelompok kami juga masih belajar bagaimana cara mempresentasikan dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.